baik tuh guys, buat tujuannya berkumpul itu buat Sosialisasi. iya buat sosialisasi dan ngumpulin dana buat disumbangin ke Palestina. Kok kalian bisa bilang katanya ini buat kumpulan money laundering? Tapi netizen tuh sesuatu loh, kalau kayak aku gitu ya. Malah yang paling berjasa buat aku bukan teman-teman artis, netizen. Ini aku ngeliat Kak Denis ini, Kan kok- aslinya dia syahdu, wanita anggun. Kalau di media dia barbar memang. Kok dulu aku ngeliat dia kayak bukan ini orangnya. Saat kau hadir di dunia, ku merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detik ku ingin bersamamu. Maafkan Mama harap kau mengerti atas semua kesalahan masa lalu. Maafkanlah mamamu. Hai, sekarang kembali ke kontakan Denis sama Jaden. Kalau dulu kontakan Denis doang, sekarang sudah ada aku dan Jaden ya guys ya. Terus Jadennya juga maunya digendong, maunya depan kamera kak, jadi mau ikut. Nah, Itu bintang dia. tamu kita kali ini ada orang kaya guys, Iya, pengusaha yang amin. sangat amat terkenal di TikTok, Amin, oke? amin. Nah, sekarang kita kedatangan Kak Sela. Hai. Apa kabar Kak Sel? Alhamdulillah baik. Aku cerita dulu ya. Jadi pertama kali kita agak-agak berpapasan tuh pertama kali Kak Sel mampir ya ke live aku ya. Di Sawer apa ya? Di Sawer. Terus bilang thank you Kak Sel. Waktu itu ulang tahunnya Kak Sel ya. Iya. Terus gitu kata netizen itu Kak Sel lagi ulang tahun ucapin. Terus aku sempat suruh asistenku mau kirim bunga. Oh, iya. Nggak nemu ya nomor kalau gitu ya? Nggak nemu. Nah, terus udah gitu kemarin DM-an. Akhirnya kita jumpa deh. Yeay. Ya, akhirnya kita jumpa sambil jenguk ini Jenguk baby Jaden. Terus Sambil lihat baby Jadennya nempok langsung sama Kak Sel Anteng guys. dia Iya. loh. Antung dia nyaman ya Nyaman. kali ya, nyaman kali ya. Terus kalau ditaruh kan Jaden kan emang itu langsung wah. Oh, tangan. bau tangan. Iya. Jadinya udah bau tangan. Makanya aku lihat ini si Kak Denis kayaknya udah jarang kelihatan ya di live ya. Timnya aja kan. Iya. Udah jarang ya. Ditinggal sebentar mukanya udah lecet-lecet gitu, Kak. Oh iya, ini Iya. aku lihat nih ininya. Memang Apa, digarut ya sama dia digaruk ya. sama dia, kepalanya, mukanya, makanya nggak bisa ditinggal. Iya, lucu kali loh. Badannya Lucu luar kali. biasa busuk. Busuk apa? Busuk pokoknya badannya. Kalau orang Sumatera pasti tahu. Busu itu apa, busu? Busuk itu berasa padat gitu loh. Oh, semok. Iya, semok badannya nih, busuk. Karena ASI ya, ASI juga kan? Iya, asik. Nah, terus ya gitu, aku mau tanya nih sama Kasel nih, itu kan rame banget di TikTok. Yang pertama-tama langsung to the point aja ya. Iya, nggak apa-apa. Kasel, itu kan dulu kan Kasel itu kan awalnya kan waktu itu pertama itu jual baju dulu apa skincare dulu sih? Baju. Baju. Fashion dulu. Fashion dulu ya? Oh, aku kira tuh skincare dulu. Baju dulu, fashion dulu. Skincare kan baru 2 tahun ini. Oh. Baru 2 tahun. Oh, skincare baru. Nah, kalau misalkan baju itu dulu, aku lihat tuh Kasel tuh dulu waktu itu, mohon maaf itu mulai dari nol juga ya? Iya, bukan dari nol lagi, memang udah di bawah nol. Di bawah nol. Di bawah nol, memang merangkak dulunya. Memang susah banget. Di tahun berapa itu, Kak? Susah-susahnya itu di tahun 2010, 11, 12, 13 gitu-gitulah. Pokoknya udah mulai jualan di online tahun 2015. 2010 itu berarti awal-awal yang buka toko baju gitu ya? Buka toko, tutup, toko. Gagal terus. Toko baju, buka toko baju. Nah, terus dari gitu mulai online-nya? Mulai online-nya tahun 2015 ke 2016. Dulu masih Facebook kan, terus masih BBM, ingat kan dulu kan? Iya, Dia kan belum BBM itu aku udah mulai jualan. Oh, berarti udah lama juga dong. Lama banget. Dari 10 tahunan ya? Dulu kan aku nggak hijab juga ya. Terus aku hijrah, langsung yang aku hijrahin tuh memang jualan hijab. Oke. Dulu pas masa-masa zaman itu masih belum banyak kayaknya all shop. Berarti kakak salah satu pencetus. Iya kayaknya di BBM ya dulu ya. Oh, di BBM tuh, kalau BBM jualannya gimana ya? Grup atau apa? Di BBM zaman dulu kalau nggak salah kita update status kan? Ada ya BBM ya? Iya kan? BBM Ada ya? update status, ganti foto profil. Ingat nggak sih dulu? Lupa. Iya.
Terus di Facebook juga apa ya namanya ya, update status gitu, ganti PP, foto profil, kita lagi di mana, fotoin terus lagi dibuat statusnya, ingat nggak dulu gitu gitulah. Oke. Oh, berarti dari 10 tahun. Nah, terus segitu kalau zaman dulu kan belum, berarti itu benar-benar dari Facebook, terus dari apa? BBM. WA belum ada guys waktu itu. WhatsApp belum ada ya? Belum banyak yang pakai kali ya. Mungkin di luar udah ada tapi kita belum banyak yang pakai kali. Nah, terus segitu kan tiba-tiba kan kakak kan tiba-tiba bisa kayak mencuat begitu. Berjuang juga, bukan menjual. Berjuang juga, berproses ya kan. Tapi udah kelihatan mudah-mudahan insya Allah adanya ketika udah berkembang. Semakin aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta itu semakin berkembang bisnisnya dalam 2 tahun ini. Oke. Oh, berarti berkembangnya dalam 2 tahun ini? Berkembangnya udah dari semakin berkembang, maksudnya semakin berkembang. Di Aceh juga udah berkembang, bisnisnya udah lancar, tapi pas kita udah pindah ke Jakarta semakin berkembang lagi gitu di 2 tahun ini. Iya. Nah, Kak Sarah ini kan saking mencuatnya tuh sampai dibilang money laundry. Oh. Pencucian duit. Iya itu sering, udah pasti. Gara-gara viralnya pas aku ulang tahun kali ya. Pas aku ulang tahun tuh udah dibilang owner-owneran, main owner-owneran, terus dibilang main laundry, money laundry gitu-gitu. Udah biasa tuh ya gitu-gitu. Ya karena kan udah biasa kita digituin. Tapi bener nggak itu? Apanya? Enggak lah, ya ampun. Mereka juga tahu nih netizen kalau kasih live itu gimana, di skincare gimana, nge-live di baju sampai sekarang pencetus live di IG itu yang masih bertahan kayaknya aku salah satunya ya, yang masih bertahan dari 2019 live IG sampai detik ini 2024. Iya, tapi aku pernah lihat live IG-nya Kak Sarah yang jualan baju itu yang nonton ribuan. Iya. Rame banget. Adminnya ada berapa? 15 ya? Iya, lebih 21 admin tapi dibagi-bagi tugas. Sekali tayang tuh ada 7 sampai 8 admin. Sekali bertugas itu, misalnya hari Sabtu 7 admin, hari Senin 7 admin lagi gitu. Total adminnya ada 21 orang. Iya, karena kan aku kan jualan baju juga kan. Aku juga jadi pengen belajar. Itu jadi dapat penonton sebanyak itu kalau misalkan dari Instagram gimana tuh? Dan Kasel itu hebatnya, penontonnya itu stabil ya Kak ya? Stabil. Stabil mungkin karena udah ada pelanggan juga kali ya. Oh, itu pelanggan tetap kali ya? Iya, stabil karena udah ada pelanggan, mereka repeat lagi. Tapi alhamdulillah ya gitu-gitu aja, penontonnya juga stabil. Stabil, hebat, ribuan yang nonton. Apalagi kalau Kak Sarah tampil ya. Sehari bisa jual berapa tuh Kak? Belasan ribu sampai puluhan sih. Hah, puluhan ribu? Mantap kali ya guys. Berarti nggak usah money laundry lah Kak, udah kaya tuh. Belasan ribu. Belasan ribu sehari. Mantap kali ya. Iya, gimana tuh caranya Kak? Kalau apalagi aku juga mendekati lebaran ya. Mendekati lebaran itu alhamdulillah lah. Kalau hari biasa itu belasan ribu, kalau dekat lebaran tuh bisa puluhan ribu kali Kak. Iya, 100 ribu bisa. Belum sih, kalau kan waktu nih. Kalau ratusan ribu belum, tapi kalau misalnya kita pakai e-commerce lain, kemungkinan nembus ke e-commerce lain. Tapi kalau IG kayaknya kalau mencapai 100 ribu nggak bisa kayaknya dalam 1 hari, karena kan keterbatasan sama jam. Sehari itu kita live dari jam 1 sampai jam 5 sore, kita break maghrib, abis itu kita malam lanjut lagi sekitar berapa jam ya? 8 jam ya? 8 jaman dalam sehari, jadi nggak ke Uber. Karena keterbatasan waktu. 8 jam, 11.000 sampai gemeter loh. 11.000, gimana itu Nanti caranya ya kapan-kapan ya, Kak Denis mampir ya ke tempat aku ya, kapan-kapan ya. Gimana tapi itu caranya? Gimana caranya? Mungkin karena satu ya, udah banyak pelanggan juga, terus banyak seller juga, terus dari mulut ke mulut juga, terus orang penasaran juga, makanya penontonnya stabil. Terus aku bisa memainkan trik. Terus ada satu lagi sih, beda di brand aku ini mungkin sampai sekarang bertahan dan penjualannya banyak. Mungkin aku selalu upgrade model kali ya. Jadi di setiap live itu aku itu berbeda-beda barangnya. Jadi aku nyiapin barang dalam 1 bulan itu banyak banget. Setiap live tuh aku ganti baru modelnya tuh ganti baru.
Dan efek tiap hari. Nggak ada yang repeat. Misalnya kayak satu baju ini, ya udah itu nggak repeat lagi. Oh, Nggak repeat. habis. Uh-uh. Ini habis? Habis udah selesai. beres. Selesai, iya. Ganti model lagi. Selesai. Oke. Jadi nggak ada yang repeat. Mungkin itu yang bikin orang tertarik kali. Iya, beda-beda. Jadi besok Iya. ada apa lagi nih? Iya, besok ada apa lagi. nih, besok ada apa Besok lagi. ada apa lagi. Itu salah satu trik pedagang juga sih untuk baju ya. Karena orang gampang bosan dan gampang nggak mau sama yang lain. Iya, kalau aku juga tiap habis satu produksi habis ganti lagi. Tiap Ganti hari lagi, tiap hari ganti lagi. Itu untuk teman-teman semua yang pedagang baju itu sangat ngaruh. Ngaruh ya. Jadi yang penonton yang udah beli pun bisa beli lagi. Beli lagi, Iya. karena beda-beda. Tapi Mungkin gara 11.000 itu. guys. Berarti sehari bisa 11.000. dapat berapa itu Kak omsetnya? Aduh. Pokoknya gitu-gitulah. Ih, berapa Pokoknya Kak penasaran Kak? piece-nya aja kayak belasan ribu. Kalau lagi rame ya mendekati lebaran udah tembus ke puluhan ribu. Tapi kalau omsetnya hitung sendiri aja ya, say. Satu bijinya bajunya. Satu bijinya ada yang 300 ribuan, murah-murah 250 ribuan gitu-gitu. Oke, 300. Kalau kasar kamu itu aku aja hitung 300.000. Enggak aku, lah, Kak. enggak lah. Tapi bismillah nih, Kak Denis bisa nih. Bismillah. Amin, bisa amin, banget. amin. Karena keseriusan sama konsistennya itu aku salut memang. Amin. Aku senang loh amin. lihat-lihat kayak orang kayak Kak Denis ini memang konsisten dia. Maksudnya mau nggak ada rasa malu apa segala macam. Aku itu yang paling senang. Iya liatnya. harus. Soalnya kan aku kan ibu dan ayah sekaligus buat si Jaden. Jadi nggak malu-malu, pokoknya konsisten. Aku senang tuh lihat yang kayak gitu. Sampai Kak Alsa DM aku kata aku terharu lihat perjuangan kamu. Terharu loh, luar biasa loh, nggak mudah loh. Iya kan, nggak mudah lihat perjuangan kita yang kayak gini, nanggung sendiri semuanya. Ya kan, nggak mudah. Jadi harus bangkit. Aku terharu juga waktu pas melahirkan ya, langsung live gitu. Iya, langsung aku mah habis sesar langsung turun ranjang, langsung daster orang kaya. Kaki mah gemeteran Kak. Iya. Itu terharu loh, luar biasa loh itu, Masya Allah. Mungkin Makanya. karena saat Kasel jual baju juga, jadi sama-sama ini kali ya. Ingat-ingat Kerasa, yang dulu ya. keingat-ingat. Aku keingat-ingat. Jadi aku, iya ampun. Aku kayak ngelihat dia tuh kayak ngelihat aku dulu. Gitu. Ngelihat dia tuh kayak ngelihat aku dulu dengan anak-anak masih bayi gitu kan. Kita harus ada kita pilih. Sekarang ngerasa nggak Kak Denis itu kayak uang misalnya kayak uang dulu kan Kak Denis udah pernah enak ya, udah pernah ngerasakan lah semuanya, udah puas lah masa mudanya. Sekarang ngerasa nggak kalau uang berapapun berharga banget? Ngerasa, 50.000 Ngerasa nggak? pun berharga. Berharga nggak? Iya, Maksudnya berharga. ngerasa itu nggak sekarang? Iya, berharga. Jadi kayak kalau misalkan apa-apa sekarang aku nawar. Makan kan dulu biasa aku Gojek tuh. Nggak peduli makan berapa kan. Kan aku masih sendiri, belum ada anak. Berarti makan bosen Gojek 500, sejuta tuh sehari. Ya nggak pusing. Kalau sekarang sayang ya masak aja mendingan. Ya kan, mendingan 4 juta buat sebulan gitu, 2 juta buat sebulan. Duitnya buat anak kan masa depan. Iya, Jadi lebih mikir, kayak duit berapapun lebih berharga. Gitu. Tapi gue dulu Kasel tuh dari bener-bener aku lihat dari rumahnya itu kecil. Iya kan? Masih sampai sekarang. Rumah itu aku nggak bongkar. Kenang-kenangannya. Yang kenang-kenangan. Rumah yang aku pernah ngontrak dulu. Rumah yang aku pernah benar-benar ngontrak dulu. Rumah bantuan tsunami tuh aku pernah ngontrak di situ. Nah terus kayak gitu kalau usaha ini usaha sendiri apa sama suami? Sama suami bareng. Oh, sama Tapi suami. suami jarang tampil sih. Oh, nggak mau tampil. Nggak mau tampil dia. Jarang tampil suami aku. Tapi suami ada. Dia yang ngurusin semuanya. Kalau aku jualan aja sih, aku menjerit aja, jualan, teriak-teriak aja. Suami itu yang ngurusin semuanya. Oh jadi di balik kesuksesan Kasel ada suami juga? Ada dong. Jadi dia kayak accounting, barang. Accounting, semuanya ke suami. Di 2 bisnis itu, di 3 malah. Terus dari gitu kalau misalkan model-model baju apa segala macam dari Kasel? Kalau model, itu aku banyak desainernya. Di sana sendiri? Desainer sendiri, ada beberapa desainer yang kerja juga sama aku. Jadi kami nge-soundingin, misalnya berapa desainer itu nanti aku approve yang mana gitu. Oke. Produksinya main cepet sih akunya. Yang cepat.
Nah terus kayak gitu kan kalau misalnya orang bilang kan, nah Kasel 5 tahun jualan baju doang, gimana bisa kaya? 5 tahun bisa kaya begitu. Jualannya belasan ribu ya bisa lah guys. Karena kalau misalkan kalian jualan baju, ngerti kali ya? Heeh. Belasan ribu itu Terus kita harus ikutin sesuatu. zaman sih, ikutin updatean. Nah, mungkin karena itu juga karena aku passionnya muslim kali ya. Heeh. Passionnya muslim tapi kan udah bermodel-model. Jadi ibu-ibu tuh dan pelanggan aku tuh banyak kayak ibu-ibu yang orang-orang udah menikah, anak gadis juga sih yang hijab-hijab, yang mau baju ketutup. Tapi ada juga sih yang nonis yang nggak hijab juga banyak juga yang belanja. Oke. Tapi memang bajunya ketutup, semua ketutup, nggak ada baju yang lengan pendek. Memang baju khusus Semua untuk pure gamis. muslim. Enggak gamis juga, pokoknya semua fashion tapi nggak ada yang seksi. Nggak ada baju-baju pendek, nggak ada. Jadi khusus untuk berhijab aja gitu. Kecuali baju-baju rumah. Jarang sih aku ngeluarin baju-baju rumah juga. Duh, mimpi apa nak? Iya mimpi ya. Bau tangan banget. Iya bau tangan dia. Kayak mana nanti mamanya jualan? Hah? Belum boleh ikut, soalnya banyak debu. Nggak boleh ikut. Jadi berapa? Dia udah 2 bulan ya? 2 bulan. Lagi ininya aja, lagi nempok-nempoknya. Kalau tidur juga ditinggal juga langsung ngek. Oh, jadi tidur ayun? Enggak? Enggak, sama aku. Oh. Pelukan gitu kayak koala. Oh. Aduh. Mimpi dia. Mimpi. Nah, terus itu kemarin juga aku lihat sama Kasel itu bermain owner-owneran dari Kasel cerita. Nah, itu juga ada gosipnya katanya Kasel yang membiayai semuanya dari hasil pencucian uang itu. Coy. Coy, kok membiayai? Kayak mana orang tuh pun banyak kali uangnya. Kayak mana kita biayai orang yang banyak uang? Enggak. Orang tuh pun banyak uangnya, kayak mana kita biayai gitu kan? Enggak ada itu semuanya. Orang tuh pun kadang lebih banyak uangnya dari aku. Tapi sih owner-owner itu memang, kenapa ada owner-owner itu, jadi aku mengumpulkan mereka, ngajak bergabung, berteman, itu biar jangan ada rasa saing-saingan. Bagus Ya kan? berarti maksudnya. Bagus. Aku maksudnya gitu, biar ada community untuk nggak usah lah saing-saingan, udah semua rezeki masing-masing, semua punya pelanggan masing-masing. Terus nanti kalau suatu saat kalau misalnya kita ada kayak donasi-donasian, aku bisa palakin mereka nih, yuk kita bantu orang gitu. Gitu sih tujuannya. Nah, tujuannya sebenarnya bagus ya. Bagus, Say. Tujuannya bagus, bukan laundry-laundryan, bukan. Kalau orang kan nangkepnya, wah ini geng money laundry, benar kan? Mana ada. Orang tuh juga berjuang loh, dari nol loh. Mereka tuh menggapai sekarang juga semua perjuangan, nggak ada yang orang kaya dari mana, mereka juga berjuang, rata-rata gitu, punya sejarah masing-masing juga. Jadi aku kumpulkan mereka tuh biar kalau misalnya ada kenapa-napa, bencana, apa segala macam, ayo yuk kita tetean yuk gitu. Nih sampai sekarang ada. Berarti pertemanan itu untuk kumpul-kumpul guys, menghindari saingan. Bersosialisasi. Bukan. Iya, jadi kita juga nggak usah lah saing-saingan gitu, sensian. Jadi semua pembisnis tuh memang kadang-kadang walaupun bersaing, pasti ada bersaing, nggak mungkin nggak kan ada. namanya usaha Namanya kan, apalagi bisnis, yang tapi satu- secara sehat lah gitu, sehat lah bersaing gitu. Nah, waktu itu pas itu ulang tahun Kasel yang itu yang dikumpulin. Setelah itu, Setelah itu. setelah itu, jadi kayaknya oke nih kita kumpul gitu. Sampai sekarang masih bergabung, kayak kemarin kayak ke Palestina, kita juga ada berhasil ngumpulin 1 miliar gitu. Oh, dari mereka. Terus dari mereka sumbang ke semua Palestina. join-join. Sebenarnya ambil positifnya aja sih gitu. Baik tuh guys, buat tujuannya berkumpul itu buat Sosialisasi. Iya, buat sosialisasi dan ngumpulin dana buat disumbangin ke Palestina. Kok kalian bisa bilang katanya ini buat kumpulan money laundry? Enggak. Tapi emang netizen tuh ya. Tapi netizen tuh sesuatu loh, kalau kayak aku gitu ya. Malahan yang paling berjasa buat aku bukan teman-teman artis, netizen. Mereka Iyalah. yang beliin produk kita, Kak. Iya benar. Iya, benar. Jadi aku pun sempat ya ngerasa ya di kehidupan sehari-hari itu ya, kehidupan sehari-hari itu, bahkan sebenarnya yang kita ajak, yang nggak boleh kita benci itu ya netizen, walaupun mereka tuh kan cuma sebagian. Kita tuh nggak boleh juga kayak ngelihat yang hanya 20% yang menghujat kita, yang 80%-nya ikut kita abaikan. Itu jangan. Karena kita juga
gara-gara mereka kita ada di sini sekarang, Iya. ya kan? Terus yang ngebeli juga produk kita tuh ya netizen. Siapa lain yang beli? Siapa lagi kalau Iya bukan kan? netizen? Teman-teman kita nggak ada yang beli produk kita, dia juga jualan, Heeh. iya kan? Ya udah yang beli tuh netizen yang beli, ujung-ujungnya netizen yang beli. Iya benar. Kalau teman-teman kita ya mereka jualan juga. Ya, Iya, beli beda netizen. beda porsinya gitu. Mm-mm. Nah, terus Kasar ini masuk ke dunia skincare itu setelah sukses apa sebelum? Setelah udah ini, setelah udah adalah rezekinya gitu. Udah di passionnya udah booming, udah penjualannya udah bagus, udah belasan ribu itu. Kenapa? Mungkin orang memang nggak percaya ya dengan kenapa sih SS Skin ya, produk skincare aku kenapa cepet banget naiknya gitu dibanding skincare yang lain. Orang kan mungkin bertanya-tanya ya, makanya timbul yang gosip yang money laundry. Mereka nggak tahu kalau aku tuh udah punya basic di bisnis fashion. Ya ketika bisnis fashion tuh kan banyak luas sekali ya, pelanggannya luas sekali. Ketika aku mengeluarkan skincare, yang pembeli utamanya pasti pelanggan dari si fashionnya. Jadi kayak nggak berjuang lama gitu loh. Karena dia udah ada akses dari si fashionnya. Oh, ada basic customer-nya Iya, dia. ada basic customer. Jadi makanya cepat naiknya, cepat gitu. Kan nggak sampai 2 tahun, sekarang udah sampai nih 2 tahun, Februari depan dia 2 tahun, tapi udah meledak banget. Itu kok bisa? Mereka kan bertanya-tanya, nggak mungkin. Mungkin lah, karena kan SS ini udah berdiri dari passionnya udah lama. Udah Iya. punya basic customer. Tapi kalau orang yang nggak ngerti gitu, yang nggak selewat, maka pasti kan pada ngomong, ih gila kayaknya cepet banget gitu. Iya, Iya, padahal ini dia pasti nggak mau tahu kita di-laundry. berjuang. Ada yang bilang Berjuangnya, titipan duit dari inilah, titipan duit dari itu nggak lah. ada. Nggak ada itu semua. Kalau ada mau lah minta linknya. Iya, aku juga mau lah kak. Kalau ada kasih lah kak. Iya kan, buat aku sama baby. Kalau ada aku juga mau dikasih link kayak gitu. Kalau ada juga mau. Mau lah kalau ada. Ya sekarang aku ngerti kenapa skincare itu cepet. Karena sebelumnya ini kan Kasar udah jualan baju udah lama. Nah customer itu kan yang customer yang happy repeat order kan. Iya, Customer- customer yang fashion. Mereka kan mau cantik di baju, pengen juga dong cantik di wajah. Iya. Kasela itu pakai apa sih gitu? Pakai apa sih? Pakai sekali dikeluarkan misalnya kayak cushion, sekali dikeluarkan skincare. Ya udah mereka penasaran, nyobain, oh bagus, repeat lagi. Terjadilah besar sampai sekarang. Itu menonton di TikTok aku ketika aku live juga itu organik semua loh, nggak ada ads. Itu nggak pakai ads. Enggak. Kok bisa yang banyak nonton gitu kak? Nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu dari mana tuh datang netizen itu datang, tapi alhamdulillah sih Bagi-bagi, itu nggak ada ads, bagi-bagi. nggak ada ads. Timku juga yang megang TikTok aku juga kadang-kadang heran dia, kok bisa? Iya, kok bisa? Kok bisa ya tanpa ads itu? Mungkin karena penasaran ya, nyobain bagus, repeat lagi, nyobain. Lagian aku kan jarang live, nggak Yang live tuh yang siapa? yang live sekarang ya tim gitu. Tapi kalau aku pribadi kan jarang live. Kadang-kadang sebulan sekali, sebulan 2 kali. Gitu, sebulan 3 kali kadang-kadang. Jarang. Oke, tapi yang nonton tuh bener-bener stabil. Di TikToknya juga ya, kalau TikTok aku belum pernah lihat. Nggak pernah lewat ya? Belum. Kan soalnya TikTok aku dipakai buat live kak, nggak nyempet nyekel. Oh iya benar. Oke, yang aku lihat di IG. Itu aku terbingung-bingung. Iya. Dari 2019 loh, dari ketika dari COVID. Aku naiknya pas jedornya itu, karena udah rame tuh penjualannya di tahun 2015, 16, udah viral hijab aku. Viral terus, alhamdulillah jalan terus. Pas naik banget, naik banget pas COVID. Oh, makan pas COVID ya naiknya ya? Kenapa pas COVID? Karena orang kan di rumah aja ya. Ingat waktu lebaran juga orang di rumah aja ya kemarin itu. Orang nggak bisa belanja. Jadi kan pemenangnya di situ pemain online shop. Nah, di situ naiknya. Di COVID. Sama di kayak fashion. aku juga ramainya terkenalnya pas COVID. Oh iya iya. Iya, pas COVID. Oh iya iya. Nggak ngapa-ngapain kan, Orang nggak boleh ngapa-ngapain kerja. ya, nggak kerja. Dia harus di rumah aja. Pas jualan bunga ya kemarin ya. Pas jualan bunga, yang ini bunga 5 jeti, yang ini bunga 5 jeti. Terus 10 jeti, yeay. Ini aku ngelihat keadaan di sini, memang di online dia barbar, di aslinya dia syahdu loh. Kok bisa sih memutar? Kok bisa sih ada dua ini kepribadian? Kan kok- Aslinya dia syahdu, wanita anggun. Kalau di media dia barbar memang.
Kakak nonton tuh yang aku berantem ya kayak. Nonton lah. Iya, aku juga sekarang sejak punya anak aku ngeliat kok bisa terkaget-kaget sendiri gitu ya. Kok bisa gitu ya? Jadi dia itu kayak ada dua kepribadian ya, Syai. Jadi aku ngeliat dia kok dia wanita, seorang ibu dan syahdu. Kok dulu aku ngeliat dia kayak bukan ini orangnya. Barbar dia memang. Karena sebenarnya aku tuh dulu ngonten tuh buat ngehibur diri. Pertama stres kan, kerjaan stres, di rumah stres, dari itu COVID, ngehibur diri. Terus gitu netizen juga lihat aku terhibur dengan hujatannya. Terhibur makanya mereka menghujat. Terus ya udah, tapi aku sadar sekarang setelah punya anak salah. Aku malu ntar kalau dia lihat, mama kok dulu begini. Aduh, amsyong. Mama ngapain pamer ini 5 JT, HP ku iPhone. Tapi naiknya gara-gara iPhone dulu kan. Aku ingat, aku ikutin tuh. HP gua iPhone, HP lu apa? Masa gitu bisa? Iya ya. Dari itu, Kak Denny aku penasaran deh. Maksudnya kalau misalnya ngehujat kayak orang gila, maksudnya berantem apa, ada rasa takut nggak? Enggak sih. Memang barbar memang waktu itu ya, nggak ada mikiran apapun Nggak ya? mikirin apa-apa, karena aku orangnya aslinya emang cuek. Oh. Aku cuek orangnya, nggak mau pusing nggak, yang penting kan gua nggak ganggu urusan lu. Dan yang aku dari awal juga mindsetnya emang buat ngehibur diri aku, ini udah stres kan, dan buat ngehibur netizen juga. Iya, jadi kalau dikata-katain, ih parah banget, Kak. Parah kali Kak dikata-katainnya dulu. Kalau baca komennya, iya. Jadi dulu Kak Denny lebih ke menantang ya, apa yang dibuat netizen nantang ya, Melawan arus guys. melawan arus. Melawan arus. Ya udah kena serangan. Iya. Serangan langsung tuh. Kalau aku sekarang kalau dihujat netizen itu lebih ke kayak mana ya? Kemarin aku pernah viral juga gara-gara koper. Pernah tuh. Iya tuh, kakak pakai koper di umroh. Itu pernah ramai juga tuh. Koper apa tuh namanya? Itu koper apa? Koper Tidak. listrik. Apa namanya? Iya, apa sih Koper namanya? listrik. Iya, koper listrik. Itu ramai juga tuh. Itu apa namanya? serangan pajar luar biasa ke aku. Penyerangan. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu sebenarnya. Nyatanya naik koper juga sih, Kak. Kenyataannya nggak ada ke masjid. Tapi kenyataannya gini. Aku nggak ke masjid pakai koper itu. Aku pergi belanja pakai koper itu. Kebetulan kita kan ibadahnya waktu itu memang dari Madinah ke Mekah, terus kita jadi agak capek lah sedikit, agak turun perut waktu itu. Jadi aku bilang sama tim, kalian kita naik koper aja yuk. Aku ajak nih mereka nih. Jadi Hotel Intercon itu kan jauh sama Tower Jam-Jam. Si abang nanti aja. Jadi di Mekah itu kan Hotel Intercon itu jauh sama Tower Jam-Jam. Jadi aku mau belanja ke Tower Jam-Jam. Jadi aku naik koper nih sama mereka. Jadi aku ajak mereka juga, yuk naik koper yuk. Tim aku ajak, nggak usah bunda aja. Kami nanti malam aja pas ngambil barangnya. Mereka bilang, ya udah. Jadi akulah sendiri naik koper itu. Jadi itu hotel itu memang udah pelataran masjid. Tapi itu orang jalan kaki lewat situ. Orang pakai ngebersihin pakai alat-alat, ngebersihin halaman masjid pakai alat-alat. Orang bolak-balik lah, pokoknya itu jalan menuju, nggak jalan ke menuju masjid sih. Memang area jalan di situ. Jadi aku pakai koper, itu aku pasang di story. Ternyata blunder, story aku dipotong, ya jadi rame, dibilang orang, astagfirullah, katanya ke masjid pakai koper listrik. Iya, itu Sebenarnya rame itu karena belanja. yang aku lihat itu kan soalnya yang kita lihat ya, nggak tahu nih video aslinya ya. Itu kan kakak semuanya orangnya pada jalan kaki, kakak sendirian tuh asik pakai koper. Memang aku juga bilang di story itu kalau aku tuh malu, karena mereka kan nggak pakai koper. Tim-timku mereka jalan di belakang. Karena katanya aku belanja, selesai aku belanja sejadah, nanti pas ambil barangnya, karena kan banyak, kami pakai koper. Yang ini bunda aja sendiri gitu. Jadi aku buat malu sendiri karena mereka ini jalan. Tapi kalau misalnya pakai kopernya di bandara aku pakai koper, di bandara jalan ke bus jauh aku pakai koper, di Madinah nggak ada sih aku pakai koper. Sebenarnya banyak sih orang pakai koper tapi nggak ke dalam masjidnya, gitu. Oh, itu rame karena yang dibilangnya itu malah dalam masjidnya. Yang rame dibilang aku ke masjid pakai koper. Yang lebih parahnya mutar Ka'bah pakai koper. Gimana? Nggak masalahnya kalau masuk ke arah masjid itu ada batasan dan ada
laskar-laskarnya ya di situ yang jaga. Kalau kita masuk ke udah luan diusir. Nggak Iya, boleh nggak pakai boleh ya. itu. Ini kebetulan hotel Intercon itu, hotel aku itu memang pelataran masjid yang itu bisa sholat di situ, bisa jalan di situ, gitu. Oh, jadi dia nggak bukan puterin ke Ka'bah itu, Ka'bah. sama bukan di masjidnya pakai koper. Bukan. Tapi yang aku tangkap kalau misalnya sekilas maka pasti mikirnya ini. Pasti mikirnya itu karena Soalnya kan yang lain- video sekilas dan itu kan dipotong dari rame, story. rame banget kak. Posisinya rame banget. Posisi terus rame. semuanya jalan kaki. Oh. Kakak dengan anak-anak pakai koper, terus ketawa-tawa lagi kak, sama kacamata hitam. Iya, pakai kacamata ya. Oh iya, pakai Kacamata. kacamata. Udahlah, selamat malam. Selamat malam. Nggak perlu. Jadi ya udah aku diamin aja lah. Nanti kan Allah yang tahu ya kita itu gimana gitu. Udah diamin aja, udah diam, tenggelam sekarang. Tapi kak saya itu hujatan kemarin luar biasa loh. Oh, Hujatannya. aku diamin aja. Yang paling parah apa? Yang paling kena? Oh, itu menurut aku udah sedih sih aku. Apa dia bilang? Udah apa kita doakan aja, kita sumpahin aja dia lumpuh katanya. Coy. Coy, tapi coy. Iya, gara-gara koper itu. Karena mungkin ngelihat di sekitar kami itu mungkin ada orang yang ibu-ibu udah orang tua masih jalan gitu. Iya kan? Rame semua jalan. Tapi di situ memang area orang ini sih, memang area orang jalan. Ketika di situ orang sholat, jarang juga ya di perjalanan tuh orang sholat ya. Kecuali memang pas di jadwal sholat pun jarang ya, kecuali jarang di area aku jalan itu. Oke. Terus segitu kakak Sarah juga kemarin ini sempat viral gara-gara ini yang Palestina. Yang mana tuh? Yang ramai itu yang Palestina. Yang kakak bikin kerudung Palestina yang nggak salah ya. Apa? Palestina. Kerudung, Sama nyumbang ya, sama doain nyumbang, buat orang Palestina. Itu gimana tuh? Nyumbang aku jual jadi aku desain. Pertama aku desain kan. Jadi lumayan nih kayaknya kita Oh jual. iya, yang desain kerudung Palestina, ya. Kerudung Palestina itu lumayan penjualannya 650 juta. Full aku sumbangin. Iya, dan itu katanya full disumbangin semuanya benar ke Palestina. Itu benar apa enggak tuh? Bener dong, masa sumbangan kita bohong? Itu benar semuanya. Jadi penjualannya ada 640 kalau nggak salah, aku genapin jadi 1 miliar. Dari aku pribadi. Jadi berarti totalnya 1 M. Kakak masukin lagi duit Iya, 100. aku masukin lagi duit. Total penjualannya jadi orang ngebeli itu aku kasih. Orang ngebelinya harganya murah waktu itu kerudungnya. Jadinya totalnya penjualan lakunya semuanya 640. Aku tambahin jadi full 1 miliar. Mantep loh, baik sekali loh Kak Sarah itu. Amin. Amin. Semoga kakak berkah selalu Kak. Amin. Nah, terus udah gitu, kakak kan aku juga lihat nih, kakak tuh banyak tuh koleksi tasnya. Udah bikin, terus mau di Himalaya. Berapa biji tuh Kak tasnya? Nanti ya, Kak Denis main ke rumah ya. Ada Iya. beberapa ya. Berapa? Ada yang berapa. Yang bilangin palsu juga banyak, say. Iya, itu juga pada bilang katanya KW. Ya udah, atur aja. Ya udah, atur aja selagi ini ya. Kan Selagi itu itu hak, bikin itu kalian hak bahagia. mulut netizen. Itu kan hak mulut orang, mau bilangin apa, mulutnya apa, kayak yang koper tadi kan. Itu hak orang, karena kan orang sekilas yang nggak paham, yang ngelihatnya oh iya gitu. Jadi aku nggak terlalu banyak menjelaskan juga. Ini baru sekarang nih kita bahas. Itu kenapa rame bisa dibilang palsu sih? Apanya? Tasnya kenapa rame pada bilang palsu? Pasti ada gitu. Ada juga akun-akun yang mungkin editnya kepanjangan, ya kan? Aku kan wanita mungil nih. Jadi aku suka meninggikan badanku pengeditan kan. Jadi ketariklah tasnya masuk. Tasnya ikut peot, say, masuk ke pack Birkin langsung. Itu sering. Gitu? Iya, Oh, itu kakak, sering. tasnya mengsong itu bukan karena tasnya mengsong guys, cuman karena kita mau ngedit jadi tinggi, memang kan semuanya ke bawah ya. Kebawa, ketarik segalanya. Say. Ketarik, jadi aku sering tuh begitu. Jadi aku sekarang tuh udah takut. Kalau ninggikan badan itu sekarang aku udah takut. Aku perhatikan dulu. Jadi kok foto itu langsung masuk ke pack Birkin. Sering tuh yang gitu-gitu. Karena memang ya Kelly 20 menjadi mungkin Kelly 25 ya, karena kuat kali penarikannya. Jadi tinggi gitu ya Kak ya. Jadi bentuknya jadi aneh. Jadi makanya aku bener-bener takut udah sekarang. Takutnya bukan karena apa ya, karena kalau kita kan barang asli sama KW ini kan
kita pakai barang asli itu untuk diri kita sendiri kan. Puas aja gitu Kepuas kan. aja kita pakai barang asli. Kalau misalnya kita pakai barang palsu ya kita sama aja membohongin diri kita sendiri gitu. Tapi ada juga yang mungkin dia pakai barang palsu dulu, zaman dulu sebelum aku berjuang juga aku masih pakai barang-barang palsu dulu. Namanya juga di kampung ya kan. Ya itu kemampuan dari kita juga gitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang bingung juga ya netizen. Katanya money laundry. Kalau money laundry kan banyak duit. Kenapa dibilang pakai Hermes palsu ya? Itu akun-akun sih sering kayak gitu. Akun-akun. Akun-akun udah posting pic Birkin, muka aku terpampang nyata di situ. Tapi nggak apa-apa sih, nggak aku permasalahin. Cuman ya itu kan kepuasan orang sebaik. Jadi kadang-kadang orang memang kadang sukanya pakai ini. Kalau aku pribadi ya, kalau misalnya barang KW sama asli itu, KW sama asli untuk kita memakai barang asli itu untuk kita. Tapi ada juga orang yang berprinsip, ya udah aku cuma mampunya KW, dia itu hak orang sebenarnya, nggak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Hak orang dia mampunya cuma beli ini, ya udah aku juga dulu cuma mampunya beli yang ini, ya udah nggak perlu dipermasalahkan gitu. Kan yang penting uang dia gitu. Cuman kalau pakai barang asli itu kan itu untuk kita sendiri ya, untuk reward kita sendiri, kita puas, kita senang gitu. Iya benar-benar. Nah terus udah gitu lanjut. Nah Kasal itu kan dulu kan awalnya berarti nggak punya rumah dong ya? Nggak punya rumah. Enggak. Rumah pertama itu belinya Di Aceh. Oh di Aceh ya? Oke, masih di Aceh. Nah pertama kali beli rumah itu berapa? Beli tanah aku. Beli tanah. beli Karena itu aku yang mau beli rumah, aku mesti nanya. Oh iya. Iya kan Kasal sama-sama jual baju gitu kan, aku pengen juga tuh jual aku ribuan tiap hari, pengen banget terus beli rumah buat Jaden. Jadi tuh tipsnya gimana kakak? Waktu itu kumpulin duitnya udah ada, terus jadi beli tanah. Kalau ditunggu uangnya full ada, itu nggak akan terjadi. Iya, itu gimana tuh? Kalau kita ngebangun rumah, kalau ditunggu uangnya sampai komplit, Aduh. Cini. Udah asi, udah nen. Udah mau nen. Sayang. Nen. Kaget ya, bukan Momi ya tadi ya. Siapa itu? Tadi ini Momi. Tadi bukan Momi ya. Siapa itu tadi? Bukan Momi ya? Ya, ini baru Momi. Yeay. Oh, masih ngantuk dia. Oh. Tuh, ada anti. Belum bisa dia ngelihat. Iya tuh kak, tapi itu benar kalau misalkan dikumpulin, kayak aku ngumpulin semua kayaknya nggak akan terjadi kak. Nggak akan terjadi. Ini mesti gimana? KPR? Kalau awal pemula bisnis, ya kan? Kalau awal mula bisnis, kayak Kak Denis juga kan awal mula bisnis. Kalau misalnya uangnya masih bisa dipakai, ini pikiran orang bisnis ya. Iya. Kalau misalnya uangnya masih bisa untuk diputerin untuk bisnis, untuk mengembangkan bisnis, sayang kalau misalnya beli rumah yang langsung cash gitu. Iya, mendingan beli kalian aku mikirnya. Iya, karena sayang itunya. Mending kan buat muter dulu gitu. Nanti kalau misalkan itu kalau misalkan nanti kalau udah rame banget baru mau beli rumah, tapi kagak kebeli-beli kak nanti ujung-ujungnya. Kalau misalnya beli tanahnya dulu. Mendingan nabung itu beli tanahnya dulu. Bayar tanahnya dulu, gitu bayar tanahnya dulu. Nanti kalau misalnya nggak mau nih KPR misalnya. Misalnya ada dua opsi sih. Kalau misalnya nggak mau KPR, beli tanahnya dulu. Habis itu pelan-pelan untuk ngebangun gitu. Karena kalau KPR cuma tanahnya sayang dong. Kita harus cari uang. Kalau misalnya KPR memutuskan untuk KPR, ya udah mending beli utuh aja KPR full semuanya. Tapi kalau pengennya nggak mau ada KPR-KPRan, beli tanahnya dulu, nanti sambil jalan bisnis, bangun pelan-pelan. Kalau nunggu uang terkumpul untuk beli cash, kayaknya itu mustahil deh kak. Maksudnya untuk pemula ya, untuk pemula, karena kan untuk lagi aku. merangkak nih, lagi jalan bisnis gitu. Iya. Kecuali udah besar, tapi prinsip orang yang bisnis tuh gitu. Iya, mendingan beli bahan dulu. Iya, beli kembangin bisnisnya dulu. Nah, tapi kan kalau misalkan kayak aku kan kontrak yang ini. Ini kontrak. Maksudnya duitnya juga sayang buat kontrak. Kalau menurut kakak gimana? KPR rumah aja? Kalau menurut aku ya, uangnya kan sayang buat ngontrak ya.
KPR juga DP-nya pasti mahal kan? Mehong. Iya, mehong banget kan. Kan ngomongnya kan DP-nya 10%, 20%, tapi kan ada embel-embel ya, Kak. Iya. Iya, embel-embel itu mehong, say. Iya, heeh. Tuh habis ada cacat. Jadi kalau orang pada bilang makanya ngapain sayang duit, buang-buang duit kontrak-kontrak, iya kan? Ini kalau di sini mahal ya? Mahal. Aku masih daerah sini soalnya dekat sama toko. Toko aku di Pacific Place. Oh, Pacific Place toko bunganya. Kalau aku taruh bunga banyak banget gitu di situ kan sayang bunganya. Karena bunganya bunga import kan. Iya. Mehong. Penjualnya masih oke nggak bunga? Masih oke. Harus dibantu sama online juga ya? Iya, Harus dibantu online juga ya? dibantu online juga. Tapi kalau customer kantoran sini banyak. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan mereka butuh, kita kan toko bunga 24 jam juga, Kak. Oh iya? Iya, Aku sering ke PP, di mananya ya? di Lafayette. Oh, di Lafayette. Di Lafayette sebelah Starbucks. Dia 24 jam ya? Di situ sampai jam 10 malam Tapi tutup. online-nya ya? Tapi online-nya, Online-nya, yang oh kantor, iya. yang kantor sini. Oh. Ini kan rumah sekaligus kantor. Makanya pada bilang ngapain sih kontrak mahal-mahal situ? Ya kan buat usaha juga. Tapi kalau misalnya kita masih, menurut aku ya, kalau misalnya kita masih memaksakan untuk kita nge-DP rumah, tapi kita belum punya, maksudnya belum banyak uang kita, sayang kalau kita itu keganggu cash flow nanti. Iya, Kalau misalnya mendingan sabar aja dulu, besarin usaha dulu, nggak apa-apa, nambah sewa rumah daripada kita paksakan untuk KPR nanti habis semuanya, keganggu cash flow, keganggu usaha, keganggu semuanya, nanti ujung-ujungnya sakit kepala, menurut aku. Iya benar. Nanti ujung-ujungnya malah nggak kebayar lagi ya. Iya, ujung-ujungnya karena cash flow-nya udah keganggu. Menurut aku ya, tips dari aku, keganggu mendingan dibesarin usahanya, apa yang bisa dibesarin lagi, nggak apa-apa sabar aja dulu ngontrak ya, itu memang udah resiko kita ngontrak ya. Daripada kita memaksakan, nanti kita ambil KPR terus, tapi nanti keganggu cash flow. Iya, karena kalau misalkan pakai duitnya buat ke situ, produksi pasti berkurang dong. Iya, produksi berkurang, jadi nanti kan uangnya sayang, nanti nggak muter. Iya benar. Mendingan matangin dulu, walaupun nanti ambil sikap mau ke KPR, silakan. Kalau misalnya KPR, jangan tanahnya aja, berarti kita harus mikir Ambil lagi rumah. untuk pembuatan rumahnya. Kalau misalnya KPR ya udah full aja rumahnya gitu. Sama rumahnya juga. Nah kalau kakak dulu itu beli tanahnya langsung cash. Waktu itu cash semua. udah ini ya, udah berjalan ya. Iya, gitu. cash. Waktu itu aku udah ini sih, udah ada uangnya, rezekinya, cuman itu juga nggak bisa ngumpulin harus plek gitu. Uangnya harus terkumpul, enggak, sambil berjalan, sambil jalan usahanya, tapi tanahnya aku cashin, persiapan, karena rumah itu kaget-kagetan, karena planning kita segini, tapi kenyataannya nggak segitu, bisa lebih berkali lipat dari itu. Maksudnya gimana tuh kaget-kagetan? Misalnya kan, apalagi dulu aku kan nggak pakai interior ya, nggak pakai yang gimana-gimana gitu kan. Jadi targetnya misalnya cuma 1 miliar misalnya. Ternyata habisnya bisa sampai 3 miliar. Itu pembangunan rumah tuh kurang terus tuh, nggak ada hentinya. Ya udah bangun. Ya bangun dia. Good morning, Auntie. Berarti jadi Udah sore, udah malam. berarti kamu kira mama ya yang gendong sama Auntie? Malam rewel nggak dia? Enggak. Malam nggak rewel ya? Asal nggak ditinggal. Oh, alah. Kalau aku tinggal live teriak kayak sampai ke sana suaranya. Tahu loh dia, karena udah bau ini ya, bau tangan ya. Bau tangan, ecet-ecet semuanya sayang. Awas ya digaruk lagi ya. Sekarang pakai sarung tinju kamu. Berarti kakak waktu itu prosesnya dari awal sampai beli tanah berapa lama tuh? 4 tahun. Apanya? Dari kakak susah sama pertama kali beli rumah itu berapa tahun? 2019 pembangunan, 2021 baru siap rumahnya. Kelar. Dari Berarti 2 tahun pembangunan rumah. 2 tahun. 2019, 2020, 2021. Ini yang di Aceh. Itu di Aceh. Di Aceh yang awal merintisnya itu sebelum punya rumah. Tahun berapa awal kerja? 2015 kan? Panjang 4 tahun. juga sih. Panjang, 4 sebenarnya. tahun ya. Orang yang nggak mencari-cari itulah dikiranya instan. Enggak. Berjuang juga. Waktu bangun rumah itu juga masih mikir banget, habis itu uangnya ini sambil berjalan, sambil jualan. Iya kan, mikir ini itu kan. Ya harus mikir ini itu sambil berjualan juga, nggak bisa kayak bukan ada uang yang full ini pembangunan rumah sekian, nggak gitu. Sambil jalan,
Kalau nunggu itu nanti kita nggak punya apa-apa nanti. Iya. Iya. Kalau nunggu itu karena uangnya habis terus kan. Habis terus. Kalau Uangnya habis buat terus. dagang mah semuanya duitnya full buat dagang, buat bahan lah, buat ini, buat itu, ada aja pasti kan. Kan kita produksi ya, Kak ya. Produksi terus. Gitu, Jaden. Asal jangan mengganggu bisnis aja lah. Kita ngebeli sesuatu asal jangan mengganggu cash flow si bisnisnya. Itu bahaya. Oke guys, berarti fix ya Kak ya, bukan money laundry ya Kak ya? Enggak. Oke, bukan money laundry. Terus segitu banyak yang bilang juga ke aku katanya dititipin duit sama banyak dititipin duit sama orang-orang. Enggak juga. Kalau ada mau linknya Ya, ya. justru Mau juga dititipin. Kita undang Kak Sel sini, mau dong Kak kalau yang nitipin, titip juga di sini gitu kan Kak? Iya. Oke, sudah fix ya guys ya. Jadi dan ini make sense tuh guys. Kalau misalkan kalian gitu kayak gua kan, aku punya base customer-nya bunga. Itu juga semuanya beli, lu punya produk baru ya, beli Iya. dong, cobain, Iya, beli, karena bunga lu kan bagus, baju lu bagus, ya pasti skincare lu bagus juga, Iya, ya gitu kan. Ini juga pasti yang beli baju ada pelanggan bunga kan? Iya, Udah pasti kan? pada beli, Pada semuanya, beli. jadi pada repeat. Yang paling penting berarti ya jangan sampai customer kita kecewa ya Kak ya. Iya benar. Itu. Oke deh Kak, terima kasih Kak Sel udah Sama-sama. kesini, udah jenguk aku sama Jaden, terus dibawain Sama-sama. kado lagi Kak, Iya. repot-repot amat. Ini nih, baju apa? Bajunya Jaden. Thank you Aunty. Ini nak pakai baju ya setiap hari. Pakai baju baru nih setiap hari. Ya pakai baju baru, yeay. Iya. Thank you Aunty. Ini Kasih ada Jaden juga. baju. Jajan. Yeay. Ada jajan. Ada jajan, Jaden. Buat Jaden. Jajan. Thank you Aunty. Ini. Buset dapat cash. Ini baru namanya cash keras. Bukan uang titipan ya kayak. Enggak. Ini bukan uang titipan siapa-siapa guys ya. Dari Kasel buat Jaden, angpau. Thank you Aunty. Iya, nah, Ya. sama-sama. Buat uang tabungan ya. Ya kan? Makasih ya udah jenguk Jaden, bawain cash keras, bawain baju. Oke? Wih. Thank you Aunty. Thank Enak you-nya hoki. mana? Amin. Oke. Makasih ya Kak Sel udah jenguk Jaden dan makasih cash Sama-sama. kerasnya. Yeay. Oke, langsung kita foya-foya. Kita masukkan ke tabungan Jaden. Iya. Thank you Aunty. Amin. Ih, thank you juga bajunya Iya, Kak iya, Sel. Ini iya. banyak banget bajunya. Buset. Gua tadi belum lihat, Mas lihat. Bajunya banyak banget. Coba bentar, duitnya taruh dulu nih. Bajunya. Tuh. Nih. Satu toko dibeli bajunya sama Kak Sel. Nggak usah beli baju lagi, Jaden sampai gede. Iya. sampai Wih, 6 bulan, ukurannya. Nak. Ya, ukurannya 3,6. Dibeli semua ukuran guys, ada 3 sampai 6. Ngomong apa tadi? Thank you. Makasih katanya. Thank you, Aunty. Ya. Maaf. Uangnya. Thank you, Kak Sel. Sama-sama. Thank you bajunya. Thank you uang jajannya buat Jaden, tabungannya. Amin. Sama thank you bajunya dibeliin semua Amin. size loh. Amin. Oke guys, Sama-sama. sampai sini dulu. Thank you, Kak Sel. Bye.